Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Eh, di hari Selasa ini, sesuai dengan schedule-nya, jadwalnya, kita mulai minggu ini dengan video seri tutorial belajar.net. Dan di episode kali ini, kita mencoba merangkum atau summarize OOP dan type system yang di video-video sebelumnya. Dan kita coba melangkah ke konsep berikutnya, yaitu delegate di C#. Oke, tetapi juga saya akan tambahkan beberapa fitur-fitur C# yang berhubungan dengan OOP, tapi hanya spesifik di .NET ya. Jadi uh, belum tentu akan ada di platform lain. Sebetulnya ini bukan cuma C# tapi juga .NET secara umum. Semoga tidak terlalu lama. Ya maksimal 1 jam 30 menit. Oke, jangan bosan-bosan ya. Next-nya ini tentang saya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti akan ada video untuk introduce saya sendiri dengan profil yang lain yang akan lebih lengkap ya, nggak cuma sebagai kuli programmer senior, tapi juga saya fokus di .NET, DevOps, dan open source. Ini kita di saya Riawan. Ini saya foto dengan istri saya. Waktunya fotonya ganti ya sebetulnya ya teman-teman. Ya saya sendiri juga bosan dengan foto saya sendiri, tapi oke lah. Nanti kita ganti. Saya lebih fokus untuk nyiapin materi video. Kalau foto-foto itu nanti saja. Jadi tunggu pose berikutnya bersama istri saya. Oke, anggota komisi aktif di .NET Foundation bidang project onboarding. Jadi teman-teman kalau butuh support open source yang jalan di GitHub dan memakai .NET, bisa ngobrol sama saya kalau belum join ke .NET Foundation untuk support-support seperti CI/CD dan lain-lain. Ini saya coba sikat yang introduce-nya dan kita recap lagi ya. Jadi mulai episode berikutnya ini persyaratan awal ini tidak saya tampilkan lagi. Saya anggap ini teman-teman nanti sudah menginstal Visual Studio untuk masuk ke video ini, karena sebelumnya sudah disinggung ya, dari episode 1 sampai 6 persyaratan awal pengetahuan dasar dan requirement-nya untuk Anda menginstal apa, pakai tool apa sudah saya sebutkan. Ada Visual Studio Code, ya, Visual Studio yang bisa Anda pakai yang community, Visual Studio 2022 versinya minimal 17.12.3. Oke, selanjutnya kalau pakai Linux atau macOS Anda bisa pakai Visual Studio Code dan harus ada extension-nya C#. Kita kemarin sudah bahas ini, yaitu Visual Studio itu dalamnya apa untuk organisasi project ya. Ada satu solution bisa banyak project, dan tipe-tipe project bisa macam-macam ya, nggak cuma 3 ini sisa VB project atau FSA project, juga ada yang lain seperti C++, bahkan ada project yang kalau ada bahasa yang disupport sama dia. Kebetulan selain C#, VB, FSA, dan C++ dan C, ini Visual Studio sudah support yang namanya TypeScript. Jadi nggak cuma JavaScript tapi juga TypeScript. TypeScript itu supersetnya JavaScript. Oke, dan satu project bisa banyak file, banyak item, nggak cuma C#, bisa HTML, bisa gambar, image ya, JPG, GIF, dan lain-lain, selama dia disupport oleh projectnya dan tipe filenya atau file extensionnya itu juga harus disupport juga. Kalau nggak, dia akan dianggap file yang nggak bakal dia proses untuk dikompil dan sebagainya. Oke, dan ini acuannya project system. Kenapa saya masih nyinggung ini sedikit? Karena nanti yang saya demokan ini pasti nanti akan ada hubungannya dengan project system sedikit ya. Ini terkait dengan nanti kita akan lihat demonya. Kalau di .NET Core bagaimana, seperti yang kemarin saya jelaskan. Dan di .NET Framework projectnya bagaimana. Ya pasti kalau di .NET Framework banyak bedanya daripada yang di .NET Core. Oke. Demonya sekalian nanti. Dan bahasa pemrograman yang berjalan di atas .NET, C# itu apa. Ya intinya selain OOP juga termasuk prosedural. Atau bahasa yang lainnya itu imperatif ya. Imperatif itu ada definisikan logiknya itu pertama ngerjakan A, kedua B, kedua C, ketiga C, ketiga D. Mungkin kalau ada kondisi juga agak sedikit nyabang ya.
pencabangan nanti kita jelaskan setelah video ini. Dan tetap itu sequential ya, jadi step by step gitu, atau berurutan. Dan ini erat sekali dengan CLR, tidak hanya karena dia dibuat pakai C# juga itu CLR-nya, tetapi juga dari awal konsepnya pendekatannya .NET ini dibuat pakai C# dulu. Itu sejarahnya ya, mulai dari zamannya .NET Framework. Oke, mendukung generik, strateginya Reifa generik. Oke, ini kita udah bahas ya, inheritance, kita pakai contohnya animal, polymorphism. Nah, di video lalu kita udah bahas inheritance, encapsulation, polymorphism. Kita udah tahu ada base class. Kalau di Java namanya super class ya konsepnya, tapi intinya sama. Jadi base itu kelas pair-nya, super class juga kelas pair-nya. Dan kita udah bahas interface, ya, kita udah bahas override, dan kita sudah bahas konstruktor. Nah, konstruktor ini penting ya teman-teman. Kalau kelas itu tidak ada konstruktornya by default, konstruktornya ada satu. Jadi konstruktornya konstruktor yang tanpa parameter. Dan sekarang kita lanjut ke demo dulu. Oke. Kita masuk ke source code yang sudah ada sebelumnya. Masih tentang animal dan turunan-turunannya ya. Jadi kita lihat di sini eagle. Eagle ini ada default konstruktornya. Kalau kita lihat yang lain, misalnya chicken. Chicken ini seingat saya nggak ada. Nah ini, dia nggak ada default konstruktornya. Tapi tetap bisa di new. Oke, tetap bisa di new. Karena kelas yang tidak ada default konstruktornya, waktu dikompil akan ada default konstruktornya. Misalnya, saya definisikan kelas baru nih. Oke, saya definisikan kelas baru. Jadi ini adalah sedikit tambahan tentang teorinya konstruktor ya teman-teman. Tidak akan saya catat di slide-nya karena saya harap teman-teman juga bisa berlatih dan mencoba-coba sendiri ya. Misalnya saya punya kelas, katakanlah dia turunannya animal, tapi saya kasih nama beda ya supaya teman-teman bisa baca sendiri. Konstruktor dengan parameter. Ya namanya agak panjang sedikit, tapi intinya mencoba menjelaskan kelasnya. Ini saya bikin konstruktornya, saya pakai code snippetnya Cetor itu konstruktor. Oke. Defaultnya memang dia akan nggak ada parameternya. Sekarang saya coba saya masukin parameter. Ya bisa integer, bisa string atau apapun tipenya. Ini saya kasih nama str param ya teman-teman. Ini nggak ada implementasinya. Nah sekarang kita coba kelas konstruktor dengan parameter ini kita instantiate ya atau kita new ya. Jadi kelas ini ada konstruktornya satu dan ada parameternya. Oke, kelas konstruktor dengan parameter. Nah ini pakai suggestion naming-nya dia sama dengan new ya. Misalnya new class ini dengan parameter. Nah, kita misalnya instantiate dengan tanpa parameter. Ini akan compile error. Dia waktu compile si kelas ini, kalau kelas ini itu ada konstruktor cuma satu dan dia butuh parameter, jadi default konstruktornya adalah konstruktor yang ada parameternya ini. Mau satu mau dua nggak masalah. Kalau default konstruktornya satu yang ada parameternya, dia akan pakai ini. Jadi dia tidak akan pakai konstruktor yang tanpa parameter lagi. Jadi teman-teman kalau mau instansi kelas ini ya harus kasih parameternya. Misalnya saya kasih testing itu. Nah ini baru dia udah nggak error. Use primary constructor. Tapi ini hanya untuk menyarankan kalau Anda pakai sintaksnya C# yang terbaru. Jadi daripada nulis panjang gini, kita bisa langsung new begini. Nah, makanya itu wordingnya hilang sekarang. Kalau saya simpan. Oh masih ada. Nah, use primary constructor, oke. Use primary constructor. Kita sudah instantiate. Ini juga sebetulnya
saya sempat tanyakan, tidak hanya ke teman-teman yang interview ke saya, tapi juga ke teman-teman kerja saya sendiri. Jadi kalau saya punya kelas ini, konstruktor dengan parameter ya, dengan parameter cuma satu gini, ini sebentar ya, yang lain saya tutup dulu, terus ada tab, kemudian saya buka kelas ini sama program aja, biar fokus ya teman-teman. Saya tanya ke mereka, kelas ini konstruktornya ada berapa? Sebetulnya nggak masalah berapanya, tetapi kalau dia jawab angka apapun harus bisa jelasin kenapa gitu. Nah, biasanya teman-teman ada yang bilang, oh, karena biasanya udah terbiasa kelas kalau nggak ada konstruktornya itu pasti ada default konstruktor yang tanpa parameter. Dibilang mereka dua. Padahal ini konstruktornya cuma satu ya teman-teman. Si kelas konstruktor dengan parameter ini konstruktornya cuma satu. Kalau kita logiknya atau code-nya seperti ini, ada konstruktor cuma satu yang ada parameternya. Saya juga bisa nulis ini parameternya mau mau satu atau lebih nggak masalah. Tapi intinya ini contoh ada konstruktor yang ada parameternya. Otomatis default-nya dia akan pakai konstruktor yang ada parameternya. Dia nggak akan pakai default konstruktor yang nggak ada parameternya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Ini adalah salah satu contoh fitur terkait sekali dengan bahasa. Dan kalau ini apakah kaidahnya sesuai dengan OOP? Belum tentu. Jadi akan saya bahas di video ini kaidah-kaidah yang belum tentu sesuai dengan object oriented programming yang umum. Ya. Jadi ini spesifik di .NET. Saya minta dulu sama teman-teman, kalau teman-teman bisa bantu saya untuk mempopulerkan channel saya ini, misalnya katakanlah nanti di bulan Maret atau paling lambat April ya, mungkin teman-teman mau ibadah puasa dulu, mau lebaran dulu, nanti di bulan April pertengahan tuh, kalau misalnya bisa sampai 500, saya akan buat satu seri video lagi khusus untuk membahas F#. Dan teman-teman akan tahu kenapa kok itu berbeda, kenapa itu fungsional, dan kenapa saya sendiri juga pakai itu. Saya akan jujur ke teman-teman ya, kalau saya bisa milih, bahasa yang akan saya pakai untuk solving business problem, untuk memecahkan masalah bisnis dan masalah optimasi, saya akan pakai F# pilihan utamanya daripada C#. Karena setahu saya, kalaupun mungkin ada ya, setahu saya belum ada channel YouTube di Indonesia yang ngebahas F# dalam bahasa Indonesia dan full atau runut seperti saya sekarang jelaskan C# ke teman-teman ini gitu. Kenapa F# nggak saya masukkan di sini? Karena basically .NET dibuat berdasarkan pemikirannya C# dan itu OOP. Bahkan pada saat .NET Framework pertama kali keluar, F# belum ada ya teman-teman. Itu kenapa saya tekankan saya hanya fokus ke C# dulu, setelah itu mungkin saya kasih contoh Visual Basic. Tentunya setelah rangkaian dan materi C# ini udah selesai semua. Oke? Jadi teman-teman untuk memperkaya bahwa kenyataannya sebetulnya .NET itu polyglot ya. Polyglot itu maksudnya itu bahasa yang bisa teman-teman pakai itu banyak. Nggak cuma C#, nggak cuma VB. Mungkin sekalian aja satu solution digabung. Seperti contohnya ini, satu solution ada project lebih dari satu dan tipenya beda-beda. Kita sekarang sudah melangkah ke fitur yang sebetulnya agak melenceng dari OOP. Dibilang melenceng karena nggak ada, tapi dibilang salah juga nggak mungkin ya, karena OOP nggak bahas itu ya. Jadi kalau ditambahin seharusnya bagus kan. Oke, saya kasih contoh sesederhana mungkin ya. Saya akan bikin kelas di Visual Basic ya. Kelas, oke, esensinya VB kalau Visual Basic. Jadi dengan default konstruktor, namanya panjang banget. Ya, default konstruktor kalau saya nggak nulis apa-apa seperti ini, ya dia akan tinggal new selesai. Gitu. Oke, sekarang kita coba di VB sama. Saya ketikkan di sini. Kalau define itu namanya pakai dim ya teman-teman. Nggak bisa kayak C# ini sudah beda. Dim ya, sampel kelas biasa. S ya, ini S sampel kelas
dengan default konstruktor. Oke, baru kita sampel class biasa sama dengan, nah ini kita new sampel class, kita panggil konstruktornya. Kalau di C# bisa langsung new, langsung kurung buka tutup ya, tapi kalau di VB nggak bisa, karena kemajuan new yang langsung buka tutup itu nggak ada di VB gitu. Tapi ini kita bisa hal yang sama. Sekarang kita bikin kelas yang ada parameternya, konstruktor yang ada parameternya ya. Oke, kita kelas yang ada parameternya. Nah, teman-teman, kita bikin kelas baru di VB ya, add new class ya. Ini. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya siapkan kelasnya. Ya. Kalau di VB itu konstruktornya, sintaksnya atau cara penulisannya seperti ini. Public sub new. Ini ya bisa private. Tapi saya pada umumnya kalau default konstruktor itu public, termasuk kalau ada parameternya. Nah, kita lihat ini apakah bentuk seperti ini konstruktornya tinggal cuma satu atau tidak ya teman-teman. Jadi kita compile ya. Dan di sini di program sudah saya siapkan contohnya. Dim sampel class S, sampel class dengan konstruktor ada parameter. Seperti biasa untuk mengaksesnya ini sampel class dengan ini ya. Ini kalau di VB ini enter, benar-benar enter, nggak milih tabnya ini. Tapi nggak apa-apa, sama dengan new. Sampel class dengan konstruktor ada parameter. Nah, karena dia butuhnya string ya, saya kasih testing, kurang lebih sama seperti yang C#-nya. Ini kalau dikompil bagaimana kita lihat di .pik. Tadi saya tutup lagi supaya memastikan kalau dia akan ambil DLL yang sudah dikompil ya teman-teman. Jadi kita akan open lagi DLL hasil compile-nya. Ya, ini di drive D ya, GitHub. C#, contoh konsol VB ya, bin debug. Nah ini kita lihat hasil decompile-nya sampai kelas konstruktor yang ada parameter. Nah ini kita lihat AL-nya. Oh bisa ini not available. Ini dia. Dan semantiknya sama ya teman-teman. Jadi konstruktor yang di VB juga cuma satu. Konstruktor di VB cuma satu ya teman-teman. Cuma satu, dan kita lihat di sini ya. Kalau konstruktor itu cetor ini, parameternya string, dan ini isinya. Tapi isinya ini ya nggak ada apa-apa ya, seperti yang saya buat. Jadi semantiknya yang di VB dengan C#, alhamdulillah masih sama. Kalau di F# seharusnya sama. Tapi ya kita bisa coba, kita lihat nanti. Seperti yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Jadi bantu saya sebelum April viewernya, terutama subscribernya mencapai 500. Karena itu akan menyemangati saya untuk segera bikin seri video lagi khusus untuk bahas F#. Saya tetap akan bikin video itu
Dan seri video itu tetap akan menjadi schedule yang terpisah di luar ini ya, karena ya di luar .NET Framework. Pada waktu .NET Framework pertama kali dirilis itu belum ada F-Sharp pada waktu itu. Jadi ini saya hanya fokus di konteksnya yang sesuai dengan .NET Framework di awal-awal, plus untuk Netcore juga kita sesuaikan, yaitu fitur-fiturnya yang ada apa saja, termasuk fiturnya si C# itu sendiri yang pergerakannya tiap tahun selalu ada versi baru. Oke, jadi ini kita lihat secara semantik sama, ya, secara semantik sama. Ini ke Visual Studio dan topik berikutnya, kenalan dengan C#. Nah ini harusnya ini sudah ada kelas yang saya bikin tadi gitu. Nah ini konstruktor dengan parameter. Oh ya ini instance void, ini setor, parameternya string param. Nah ini cara bacanya. Oke. Saya miss. Nggak apa-apa. Ini juga pelajaran karena saya sudah bisa jadi terlalu lama berkecimpung dengan C#. Oke. Kalau di IB ternyata bisa. Ini tapi kita juga bisa jadi harus ngecek ya behavior-nya kalau di .NET Framework gimana gitu. Tapi untuk menyingkat waktu, kita nggak bahas di video ini sekarang. Kalau di IL itu sama semua. Jadi metode public hide by signature ini maksudnya instance void. Jadi metode itu metodenya instance dan void. Jadi ini adalah semacam penanda kalau ini adalah konstruktor ya. Dan konstruktor itu bagian dari kelasnya, bagian dari instance-nya. Instance-nya berarti itu kalau mau akses kelas kelasnya, terus metode-metodenya dan propertinya itu harus di new dulu, harus di instantiate dulu gitu. Kebetulan ini karena dia konstruktor ya instantiate-nya langsung manggil nama metodenya yang sama dengan nama kelasnya. Kita kembali lagi, kita lihat di sini. Jadi yang ada parameternya, konstruktornya nggak bisa, harus pakai konstruktor yang ada parameternya pula kalau mau instantiate. Ya tentunya dengan catatan kita juga harus ngelihat itu modifiernya itu kalau ini public ya. Kebetulan di satu project ya. Karena project ini kalau di-compile ya, kalau di .NET itu jadi namanya assembly. Satu project ini kalau di-compile jadi yang namanya assembly. Assembly itu bentuk hasilnya paling gampang kita lihat itu DLL ya, teman-teman. Dan saya juga nggak dibayar sama JetBrains. Jangan khawatir, ini bukan sponsor atau apa. Ini salah satu tool yang teman-teman bisa pakai. Kalau teman-teman mau pakai just di compile atau yang lain-lain silakan. Kalau saya terbiasa pakai .pik. Karena .pik ini selalu bisa menerjemahkan termasuk runtime yang baru-baru, termasuk .NET 9. Ini kalau kita tadi buka itu, dia akan kasih tahu kalau kenalan dengan C# ini targetnya atau TFM-nya sudah .NET 9. Nah, ini Netcore F 9.0 ini. Ini .NET Core F V9.0 ini adalah versi panjangnya TFM. Tapi jujur saya nggak mau terlalu ribet untuk ngafalin ini sih. Jadinya asal tahu aja teman-teman, ini versi panjangnya ini namanya Netcore F V9.0. Ini adalah target framework-nya. Informasi ini kalau di-compile ada sebetulnya di kayak assembly info ya. Nah, ini dia kasih tahu dia mana ini? Target framework nih ya. .NET Core App, version sama dengan V9.0. Framework display name .NET 9.0. Jadi ini yang menandai dia TFM-nya. Itu. Oke, ini IL-nya lagi tampil juga nih, mantap. Kalau di tool-tool yang lain, kalau dia tidak ngikuti .NET Framework, dia pasti bingung ya. .NET Framework itu sendiri setelah versi 4 juga ada perubahan-perubahan. Oke. Nah, ini sekarang saya demokan juga. Kenapa kok saya mau ngasih tahu ada bedanya antara generik yang di .NET Framework dengan yang di Netcore. Sebetulnya bisa dibilang yang .NET Framework yang versi 4.0 itu sudah mulai sama dengan Netcore ya. Kalau asal kita bahas
apa adanya dan tidak melihat terlalu dalam dasar teorinya. Tapi kita coba. Nah, kemarin tuh saya sudah nyoba install itu ya, runtime yang .NET Framework yang 35 ya. Kita lihat bisa nggak saya bikin project di sini yang .NET Framework yang 35. 35 itu runtime-nya 2.0 ya, teman-teman. Bukan, jadi beda antara versi .NET Framework dengan versi runtime. Kalau .NET Core runtime dengan SDK major-minornya alhamdulillah sama. Kalau .NET Framework tidak. Nah, jadi hati-hati. Kita buat console app. Ini saya pakai yang ini. Yang 35 nih. Ya. .NET Framework console. .NET Framework 35 ya. 35 console. Oke. Static void main, cuman karena dia itu sudah terpengaruh dengan defaultnya C# yang baru-baru, jadi ini langsung internal juga, padahal harusnya ini biasanya yang lama-lama public ya. Public class program. Oke. Saya seperti biasa ada tampilan static void main di sini. Ya. Kenapa tipe data itu penting? Type system itu penting. Di sini akan saya demokan. Misalnya saya punya enumerable, ya. Saya punya enumerable. Oke, sebentar. Saya inilah bikin kelas animal seperti yang di sebelumnya. Ya, agak redundant tapi memang harus dipisahkan karena yang satunya .NET Framework, satunya .NET Core. Jadi nggak bisa dicampur aduk secara langsung. Animal. Ini public abstract class ya. Animal. Kemudian saya coba saja isinya. Oke. Di sini saya sekalian mau memberitahukan. Jadi selain Anda bikin metode seperti ini, Anda juga menandai metode ini kalau metode ini bisa di override di kelas turunannya. Jadi saya akan bikin contoh metode baru public, namanya modifiernya adalah virtual. Jadi saya menandai metode yang nanti diharapkan bisa di override di kelas turunannya si animal. Void. Misalnya animal bisa apa ya? Sleep, tidur. Oke. Animal bisa sleep. Oke. Ya, ini implementasinya saya kosongin. Kalau saya marking ini, nanti turunannya animal bisa override. Nanti kenapa kok itu penting? Tahan dulu teman-teman. Oke, setelah animal, misalnya saya punya bird. Ya, bird. Bird ini turunan dari animal ya. Animal. Ini saya pakai public aja. Bird turun dari animal dan bird harus implementasikan abstrak kelasnya, abstrak method atau propertinya animal. Harusnya dia, ini dia, implement abstrak class. Jadi abstrak metodnya animal dan abstrak propertinya si animal diimplementasikan, langsung dia override. Kita coba apakah ini juga bisa virtual. Oke, kita coba. Karena virtual ekspektasinya turunannya kan bisa derive gitu. Nah, ini ada skin color. Nggak bisa. Kalau kita virtual gini berarti dia sudah lepas atau tidak ada relasi lagi dengan base class-nya yaitu animal. Makanya ini
sama si sharpnya override. Oke, jadi itu ya beda utamanya ya teman-teman. Nah, tadi kita lihat ini, sebentar ini saya komen dulu biar nggak error nanti kompilnya. Kita lihat di animal yang versi ini ya teman-teman, yang versi bukan inilah, sampel net framework ini ya. Kita tutup window yang lain, close other tabs, kita buka bird ya, kita buka animal, kita lihat ini virtual void sleep. Jadi virtual ini nantinya di birdnya bisa di override. Void tentunya signature-nya atau kembaliannya kalau nggak ada ya sleep, kan void harus terus juga sleep. Nah, jadi kalau kita override virtual method, kita bisa manggil base-nya. Ada base sleep. Base sleep ini akan manggil base-nya si bird, yaitu animal. Ya, ini kebetulan nggak ada implementasinya, tapi dia akan lari ke sini. Nah, di situ masih sama ya teman-teman. Kalau saya terapkan di sini sama. Misalnya animalnya tadi saya tambah itu ya, virtual void sleep. Ini ya. Kita tambahkan di sini. Walaupun dia nggak ada implementasinya, tapi ya sebetulnya bisa dipanggil ya, karena ini dia bukan abstrak. Kemudian di program CS-nya kita misalnya, di chicken-nya. Chicken-nya saya misalnya, saya mau override gitu. Void sleep. Nah, defaultnya dia akan manggil base-nya atau superclass-nya. Ini sleep-nya ini ada di superclass-nya atau base class-nya si chicken, dalam hal ini bird. Kalau bird ada override-nya sleep, dia akan manggil sleep yang di sini yang di bird-nya. Kalau nggak ada, dia ngecek lagi di atasnya. Di atasnya, oh ada nih akhirnya public virtual. Di atas ini virtual. Nah, kalau misalnya saya mau override yang ini, eat, drink, segala macam ini. Kita coba ya, di chicken ya teman-teman. Akan error. Karena semantiknya tidak dikenal. Drink, ya. Ya. Di sini dia bilang, oh ini bukan error. Tapi kalau biasanya, iya saya baru ingat, kalau di tempat saya tuh ini dijadikan error, ini warning ini. Karena apa? Karena jadinya metode baru ini akan menyembunyikan atau akan menimpa, bukan override lagi ya, menimpa metodenya drinknya animal. Kalau kita mau menjadikan si metode ini adalah metode yang nggak ada hubungannya, jadi ada keyword untuk menandakan kalau dia itu adalah hiding new. Baru itu wordingnya hilang. Ya. Dia tetap bisa manggil base-nya, tapi base-nya ini tuh nggak ada hubungannya. Ini tidak ada hubungan secara OOP ya. Dia cuma manggil metode yang di base kelasnya atau super kelasnya. Nah, di sini akan ada istilah mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bikin membagongkan atau bikin bingung ya, karena nggak ada relasinya. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan pakai praktek yang seperti ini. Jangan pakai cara seperti ini. Berarti desain awalnya di desain kelas diagramnya atau arsitektur programnya atau apapun itu ya, dari awal berarti sudah salah gitu. Oke, berarti dari awal sudah salah kalau ada kata-kata ini. Biasanya di tempat saya akan bikin satu analyzer C# yang kalau di .NET itu istilahnya itu Roslyn Analyzer yang akan ngecek kalau ada hiding seperti ini sama dia dipaksa supaya apa? Error. Jadi jangan sembarangan implementasi yang seperti ini. Buat apa gitu? Berarti Anda sebagai implementator kelas chicken ini tidak percaya atau maunya asal nimpa punyanya
superclass-nya atau base class-nya gitu. Jadi tidak disarankan. Kalau yang ini masih boleh, ini override. Ini jelas-jelas override. Kalau dia perlu manggil base class-nya silahkan. Atau misalnya ada kondisi seperti ini. If ya, ini misalnya. Kalau program ini dijalankan di tahun 2024 ya, misalnya ini saya coba pakai datetime ya. If datetime dot now dot year itu lebih besar sama dengan 2025 ya, maka jalankan yang ini. Atau lebih bagusnya gini deh, ini bikin bingung ini. Jadi langsung aja kondisinya kalau emang sebelum tahun 2025 ya, lebih kecil dari 2025 ya. Jadi dia akan jalankan base slip. Jadi sebelum tahun 2025 dia akan jalankan base class-nya. Kalau enggak ya dia jalankan implementasinya dia sendiri gitu. Jadi saya kasih komen di sini. Implementasinya dia sendiri atau on its own gitu. Semoga dari penjelasan seperti ini teman-teman bisa membayangkan ya. Jadi seharusnya yang ini jangan, yang ini masih oke, karena slipnya itu di animalnya dia virtual. Kalau si animal ini implement ironable ya, seperti kita lihat di sini itu ada ironable itu ada apa tadi itu? Ada run ya. Kita lihat ironable isinya, oh ya ada run. Dan di animalnya dia abstrak. Nah ini kalau ini masih boleh ya. Jadi walaupun sudah dalam bentuk kelas tapi ada abstrak metodenya masih boleh. Dengan catatan kalau sudah ada abstrak metode ini kelasnya juga harus ada abstraknya. Jadi nggak boleh kalau nggak ada abstraknya seperti ini. Misalnya saya hapus nih, pasti compile error ya teman-teman. Tuh, error. Karena metodenya run itu abstrak, tapi di dalam kelas yang bukan abstrak. Oleh karena itu saya harus kembalikan lagi, dia bentuknya abstrak. Oke, dia bentuknya abstrak. So far, atau selama ini kita sudah mengenali banyak hal ya kan, ada konstruktor, ada macam-macam, dan sesuai dengan presentasi saya mengenalkan virtual method ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kembali lagi, virtual yang ada di sini itu nggak cuma di method, tapi juga bisa di properti ya teman-teman. Misalnya saya tambahkan, biasanya saya kumpulkan yang properti sendiri, yang metode itu sendiri, jadi biar jangan campur aduk antara metode dengan properti. Tapi itu masalah konvensi atau selera ya teman-teman. Saya misalnya punya metode public ya, ini virtual, misalnya apa, animal itu selain sleep apa ya misalnya hibernate ya, tapi nggak semua binatang bisa ya teman-teman. Hibernate berbuka kurung tutup. Nah ini public virtual void hibernate. Jadi kelas turunannya si animal kalau mau polymorphis atau mengganti implementasinya supaya beda dengan animal ya nanti ini public override void hibernate. Kita coba di chicken, kita hapus ini yang publicnya ini karena ini best practice ya teman-teman. Sorry, bukan best practice, bad practice. Oke. Kita public override void. Nah ini ada hibernate. Nah defaultnya selalu begitu ya, dia manggil base-nya. Bagaimana teman-teman? Semoga ilustrasi ini bisa membantu teman-teman untuk mengerti dulu. Saya tidak melangkah ke teknologi yang aneh-aneh ya, mau ASP.NET Core lah, mau Windows Form lah, WPF segala macam. Saya rasa jangan. Teman-teman harus tahu konsepnya. Ini
saya siapkan, saya buka dokumentasinya ya. Di sini ada. Kita lihat di sini tuh fundamentalnya C# aja segini banyak nih. Ini ada type system, ada generic, interface, record ya. Record kita akan bahas tidak di video ini ya teman-teman, masih nanti. Karena record ini hanya ada di .NET Core ya, satu. Terus kedua, dia ada di .NET Core sejak versi berapa ini? Record ini. Oke. C# language specification. Nah, ini draft. Feature specification. Jadi adanya sejak record itu sejak versi 8. Kita lihat aja record. Nggak ada. Tidak ada. Oke. Kita lihat di yang ini. Ada nggak informasi what's new-nya? Nanti saya buka tab baru. What's new in C#. Kita lihat sebelum versi 10. Oke, version history. Mana itu? History of C#. Oke. Versi 8. Nah, ini ada nggak di sini? C# 8 is major C# release specifically target .NET Core. Ya. Ini yang di .NET 1 versi 1 ini. Coba ini. Ini C# versi 10. C# versi 10 ada record struct ya. Record ini pakai tipe data struct ya. Seperti biasa, struct itu nanti saya jelaskan kayaknya setelah video ini ya, teman-teman. Karena sudah mulai menyinggung masalah penyimpanan data di memori itu bagaimana gitu. Antara struct dengan kelas atau reference type biasa itu beda. Oke, ini ada record struct sejak C# 10. C# 10 itu .NET 6 ya teman-teman. Ini harusnya ini jelas ya. Kalau ini kan awalnya C# 9 tuh .NET 5. Ini C# 10 ini .NET 6. C# 10 ini .NET 6 harusnya dijelasin. Tapi saya punya cara yang paling gampang lagi ya. Kita masuk lagi ke landing page-nya si .NET Core ya. dot.net/core. Kita seakan-akan balik ke masa lalu ya. Klik yang ini all .NET versions. Kita lihat yang versi tadi itu versi 6. Versi 6 itu C#-nya versi berapa? Nah, ini ada nih ya teman-teman. .NET 6 itu C#-nya versi 10. Nah, udah lumayan ada titik terang nih. Kita buka. Kalau yang .NET 7, C#-nya versi 11. Oke, 11.0. Nah, ini kenapa kok teman-teman harus tahu ya, mau nggak mau. Karena tidak semua fitur itu langsung seenaknya bisa backward compatible. Nggak ada. Kalau fitur bahasa itu nggak bisa semudah itu ya teman-teman. Jadi hati-hati. Saran saya sih jangan sembarangan pakai fitur-fitur yang aneh-aneh ya. Biasanya teman-teman itu sukanya, terutama yang baru-baru belajar .NET Core ya, apalagi .NET kan sudah langsung versi 7 atau 6 gitu. Saya mau pakai fitur ini enak gitu. Enak di dia, tapi kalau ada migrasi dari versi lama ke versi baru, nanti yang versi yang baru juga harus bisa dikenali kompilernya .NET yang versi lama. Kalau nggak kenal dia error. Nah, itu salahnya siapa gitu kan. Jadi nggak boleh sembarangan atau nggak boleh asal pakai fiturnya. Kayak tadi tuh saya lihat di sini kita ada fitur yang namanya auto constructor atau apa ya kalau nggak salah ya, kalau di C# ya, yang bisa langsung ini new gini nih. Ya kalau saya sih lebih jelasnya kembalikan ke sintaks yang aslinya aja. Karena ini pasti kompatibel dengan .NET Framework ya. Dengan .NET Core yang lama-lama pastinya. Kalau .NET Framework kompatibel, yang lama-lama pasti .NET Core pasti kenal. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh projectnya ini ya, sample .NET Framework Console. Nah, kemarin sudah saya mention
Kalau .NET Core, diklik langsung kelihatan isinya CS project-nya atau VB project-nya kalau pakai VB. Kalau .NET Framework enggak. Nah, ini nggak bisa diintip. Oke. Caranya Anda bisa intip adalah ini di-unload dulu, ya. Save dulu lah pastinya, ya. Terus Anda edit ini project-nya, baru kelihatan isinya gitu. Nah, di sini banyak sekali kan, ada macam-macam. Format project ini sebetulnya itu kembali ke zamannya Visual Studio 15. Visual Studio 15 itu adalah Visual Studio versi 2017, ya. Visual Studio versi 2017. Jadi tool versinya 15.0 ini. Tapi sebetulnya kalau ada compile ini di Visual Studio yang lama-lama masih bisa, asalkan tool versinya Anda ganti gitu. Cuman ribet nanti ya, teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini ada item. Kan tadi sih saya singgung di organisasi projectnya kan itu item kan. Nah, ini item nih. Jadi ada property group yang define propertinya. Kalau Anda lihat properti ini adalah munculnya satu kali, kecuali bisa lebih dari satu kali, kecuali kalau Anda definisikan ini ada kondisinya, ya kan? Tapi kita tidak bahas itu. Ini ada sekedar tahu aja. Nah, kalau di sini .NET Framework karena waktu itu belum ada .NET Core, dia langsung kasih tahu versi .NET Framework yang dipakai V3.5, ya. V3.5. Karena tidak ada .NET Core waktu itu, belum ada, ya. Langsung dia formatnya begini. Dan ini tidak kompatibel dengan CLI gitu. Makanya kalau ini ya, mau nggak mau Anda harus buka di Visual Studio atau compile pakai MS Build di command prompt. Tapi tentunya dua-duanya harus ada ya teman-teman. SDK-nya .NET Framework sama .NET Core harus ada. Harus terinstall. Kalau nggak dia nggak tahu gimana cara compile-nya. Butuh SDK gitu. Oke, ini projectnya saya load lagi. Biar saya bisa utak-atik ke code-nya lagi. Tuh. Nah, ini ada program. Nah, di sini saya mau ngasih contoh kenapa kok subscription itu menarik ya. Ini saya pakai .NET Framework 35, di mana runtime masih 2.0. Oke, saya nyalakan ini. Saya punya item berbentuk animals. Saya kasih new. Bentar. Bukan ini ya teman-teman. Animal ini abstrak. Oke, bird-nya ini sudah tidak abstrak. Misalnya saya punya satu turunan lagi selain bird. Oke, saya punya item kelas bird itu turunannya adalah chicken. Ya, chicken. Ya, ini saya public aja lah. Biar saya bisa mensimulasikan ini loh kondisinya kalau kita pakai Visual Studio yang versi lama-lama. Nanti setelah saya selesai setup VM, saya kasih contoh di Visual Studio yang versi lama sekali ya, kayak 2010 gitu ya. Kalau sempat di video berikutnya saya demokan. Nah, ini ada public class chicken. Chicken turunannya bird. Oke. Chicken turunannya bird. Jadi lebih gampang kalau saya kasih ilustrasinya tuh sesuatu yang sudah bukan abstrak lagi. Jadi ini saya bird. Saya ganti aja birds ya. Oke, bagus ini namanya. Pas ya. New list dari bird. Oke. Nah, birds. Kalau saya gini dot nggak bisa. Karena enumerable nggak bisa diapa-apain. Dia juga interface. Oke. Tetapi misalnya saya mau ini konsep yang agak lanjut lagi ya. Saya mau casting bird ini sebagai list dari bird ya, teman-teman. Jangan lupa itu signature-nya juga harus ditulis. Oke. Ini. Nah, baru saya bisa add new bird. Sekarang saya mau add chicken, bisa nggak? New chicken. Bisa.
Nah, ini saya malah bingung nih sekarang. Oke. Oh, ini enumerable. Kalau misalnya saya punya list dari bird, jadi saya nggak perlu casting lagi. Jadi yang kurung-kurung tadi itu casting ya, teman-teman. Nah, bisa ya. Oke, ini bisa. Apa karena bisa karena turunannya? Jadi ini adalah covariant. Menarik. Kita coba contoh yang lain. Apakah saya punya enumerable bird? Bisa diisi listnya chicken? Saya kasih nama yang beda ya teman-teman, biar nggak error, biar nggak nyampur aduk dengan yang di atasnya. New list bird. Oke. Let's list bird. Ya, bird. Bisa, tipenya sama. Sekarang kalau saya kasih listnya chicken. Nah, ini beda yang pertama ya teman-teman. Ini akan error kalau di .NET yang runtime-nya sebelum .NET Framework 4 ya. Sebelum .NET Framework 4. Oke. Kita copas 3 baris ini kalau di .NET Core error nggak? Tidak akan error. Karena ada covariant dan kontravariant itu. Ya kan teman-teman? Tidak error. Ini di .NET Core. Ya. Nah sekarang di .NET Framework yang dulu-dulu ini error nih. Jadi harus di casting secara eksplisit gitu. Dia nggak tahu ini. Padahal bird ini adalah super kelasnya atau base kelasnya chicken. Kenapa dia nggak bisa terima chicken gitu? Ini waktu di .NET Framework yang rantainya masih 2.0. Walaupun .NET Framework udah maju ke .NET 3.5, tapi ini masih nggak jalan ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membedakan dulu problemnya seperti ini. Mungkin sekarang nggak perlu di .NET Core jalan. Ini akan bisa terjadi suatu saat nanti kalau Microsoft mengimplementasi seperti ini gitu. Bisa jadi rantainya nambah terus ya di .NET Core ya, kebetulan majornya itu nambah terus. Tapi behaviornya kalau masih pakai yang versi-versi sebelumnya ya teman-teman harus cari tahu itu mulai versi berapa dan apakah ada progresnya untuk diperbaiki gitu teman-teman. Kayak di .NET yang framework yang versi 9 ke atas ini, binary formatter itu sudah dihapus ya teman-teman, sudah nggak bisa dipakai. Jadi hati-hati. Ini tapi itu contoh yang terlalu spesifik. Advance juga, yang ini contoh yang dari sisi kalau dulu tuh belum ada covariant kontravariantnya. Nah, ini kalau saya hover ke sini dan saya cek implementasinya dari sisi signature-nya ya, kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Interface enumerable T. Jadi nggak ada out, nggak ada in. Sedangkan kalau di .NET Core, ya, kita lihat di sini ya, enumerable ini ada signature tambahannya. Nah, ya, ya, oke. Ih, kok nggak mau? Nah, ini dia. Jadi ada out T. Oke, ini ada out T. Ini berarti covariant. Alias si T-nya itu bisa terima T-nya dan kelas turunan T-nya. Ketambahan lagi kalau di .NET 7 atau 8 ke atas ya, saya lupa ini persisnya sejak kapan. Jadi bisa allow ref struct. Gitu. Bisa ada keyword-keyword ref struct seperti ini. Di mana T-nya juga bisa menerima struct atau value type yang tipenya struct tapi di treatment atau diproses sebagai kayak kelas gitu. Jadi bisa reference gitu. Makanya allow ref struct. Ref struct itu apa di video berikutnya ya teman-teman. Sementara kita fokus yang ini dulu. Oke, ini interface. Dan fitur covariant kontravariant ini juga ada di delegate. Juga ada di delegate. Oke. Contohnya, misal saya punya misalnya ini cek genap ya teman-teman sabar.
detailnya sintaksnya kok begini nanti saya jelaskan di video berikutnya, tapi ini adalah contoh dari delegate di C# ya. Jadi ini ada tipe datanya tuh func. Func itu generic parameternya sudah langsung saya definisikan. Ini tipenya integer sama bool, di mana integer ini adalah parameternya, bool ini adalah resultnya atau kembaliannya. Bentuknya tipenya bool. Cek genap ini misalnya saya bisa begini, ya. Return. Oh, ini harus dikasih tahu nih. Integer, parameternya integer, tipenya bilangan ya teman-teman. Bilangan, return, bilangan, mana atau bilangan di modulo 2 apakah sama dengan 0? Oke. Bentar, ini apa yang salah ya? Bilangan. Oh enggak, dia sudah ada tipenya, jadi saya nggak perlu ngasih tahu tipenya lagi. Nah, parameter bilangan does not exist in current context. Coba saya bikin cepat-cepatan, atau lihat aja contohnya tadi, helpnya sudah saya buka tadi. Delegate ini di first string. Oke. Mana yang ada lambdanya? History of ini. Delegate and event ini. Delegate m lambda. Folder reading, oke, ini lambda expression. Oke, nggak perlu return. Iya. Jadi langsung gitu. Oke, nggak perlu return. Dan ini kayaknya juga nggak perlu kurung awal sih. Bisa langsung gini ya teman-teman, versi singkatnya. Bentarnya ada salah sintaks apa lagi? Select. Oh, oke. Langsung gini. Ya. Jadi ini sama dengan, baru ini arrow-nya si lambdanya ada di dalam. Ya. Jarang nulis lambda juga selama 2 minggu ini. Seru kan teman-teman? Oke. Ya, saya punya delegate. Tapi ini sudah dalam bentuk implementasi ya. Delegate saya pakai delegate yang sudah ada. Func t, u ya. Di mana namanya cek genap. Cek genap itu implementasinya, parameternya itu yang pertama dia tipenya integer ya. Saya kasih nama bilangan supaya nanti bilangan ini bisa di capture atau bisa ditangkap dalam implementasi dalamnya. Oke, saya kasih kurung untuk memudahkan saya kalau ini itu berupa ekspresi ya. Jadi biasanya sih teman-teman bisa nulis langsung begini aja. Tapi kalau menurut saya ini agak susah dibaca. Orang lain juga belum tentu langsung ngerti. Makanya teman-teman bisa nulisnya begini. Atau kalau mau lebih detail, dalamnya bisa lebih dari 1 baris bisa. Jadi ini kembalinya bool kan. Jangan lupa teman-teman ngasih ini return ini ya. Dan ini kurung awal tutup. Ya. Jadi teman-teman bisa begini itu lambdanya. Ini namanya lambda expression.
Ini contoh implementasi delegate. Nah, kita lihat signature si Fung ini. Nah, ini masih terkait dengan generik ya, teman-teman. Fung ini ada sesuatu yang menarik. Dia ada in T sama out T. Kembaliannya itu boolean, makanya dia tipenya bool yang di sini. Dan yang T itu adalah tipe varian kontravarian. Jadi bisa Anda isi tipenya T dan base class-nya T. Ini juga ada tambahan BRT, allow restruct, BLT result, allow restruct. Jadi ini sejak .NET Framework 4 ya, teman-teman. Kita lihat kalau teman-teman mau membuktikan ya. Saya .NET 4. Kita new project. Nah, cepet-cepetan nih. Karena waktu sudah terlalu lama ini. Takutnya bosen nih, teman-teman. Kok di sini? Kasih nama jangan di situ. Ini konsol yang .NET Framework ya. Nah, sekarang ini saya ganti ke 4 atau ke 48 sekalian. Runtime sama aja sebetulnya. .NET Framework 48. Saya ke .NET Framework 48. 48 konsol. Ya, kita pakai C#, .NET Framework 48. Kita create. Nah, ini dia. Terus kita copy juga ya. Coba ini bisa nggak ya? Konsol ini saya taruh sini. Oke, bisa. Ya, si animal ini ya cuma namespace-nya saya ganti ya, teman-teman. Biar ini punyanya project ini biar nggak bingung. Oke. Kita punya class animal, saya copy lagi. Untuk yang tadi itu nggak ada animal ya buat sama chicken. Oke, gak apa. Ini copy, saya paste ya. Chicken program ini buat ini sampel ini samain aja. Dia error karena namespace-nya beda, makanya nggak kenal. Ini juga sekarang error. Terus yang di sini saya copy. Nah, ini tidak akan error, teman-teman, karena ini sudah mengenal covariant kontravarian. Nah, itu dia. Buktinya apa lagi? Ya, oke, kita Ctrl F12 ya. Nah, ini sudah nih OT. Nah, jadi mengerti covariant kontravarian juga penting ya, teman-teman. Hati-hati. Karena delegate itu juga pemakaiannya juga nggak bisa sembarangan ya. Kayak tadi kita lihat contohnya yang di sini nih. Nah, ini hati-hati. Biasanya kalau func itu return value-nya itu di paling belakang. Karena definisi func ini ada banyak ya, teman-teman. Nggak cuman int, out, ini. Dia selalu ada keluarannya atau kembaliannya. Jadi minimal 1 parameter generiknya ini. Kita lihat di .NET Framework 4 sudah sama sih dengan .NET Core. Kalau yang func ya, kita coba intip di sini ya, di MS Core Lib. Ini MS Core Lib ini DLL-nya .NET Framework ya, teman-teman. Bukan .NET Core. .NET Core namanya nggak ada itu MS Core Lib. Nanti kita coba kita lihat kalau dengan core apa. Tapi di sini kalau kita mau lihat sistem collection generic ya. Bukan. Sistem. Dan space-nya dia sistem. Ini kok buka gitu ya. Langsung aja kita ke func. Ada func. Nah, ini dia. Ya kan? 1 parameter out. Jadi ada fungsi itu bisa nggak pakai parameter tapi menghasilkan sesuatu. Definisi fungsi adalah sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Bisa terima parameter seperti ini. Mulai dari parameternya itu ini ya. Kita lihat di sini ini ada delegate kurung tr. Ya, ini parameternya ini t-nya. Kembaliannya itu dari result-nya.
Jadi ini ya konvensinya ya teman-teman. Kalau yang tadi yang cuma satu, generiknya ya langsung berubah kembaliannya aja. Kalau ini dia ada parameternya selain yang kembaliannya itu ya. Nah, T-nya dilempar ke sini. Ini yang parameternya juga bisa 2, bisa 3, bisa berapa ini? Bisa 4, bisa 5, sampai 6, sampai berapa di 7, dan ini sampai 8. Ya, kalau mau coba iseng ya, semoga nggak terlalu bermasalah ya. Kita lihat DLL-nya kalau yang si Net 9 ini ya, teman-teman. Bin debug di sini dia. Di drive C ya. 64 bit. 64 bit berarti di program files.net SDK yang 90102 ya teman-teman. Dan apakah ada di sini? Sistem nggak ada ya. Saya perpanjang di sini. Oh, ini di runtimes. Nah, ini win. Sistem kodom. Oh, bukan di sini ya. Ini SDK-nya. SDK-nya selain itu ini. Ini dia. Netcore app. Saya ke 901 ya, teman-teman. Kita cari yang Core CLR. Semoga di sini. Makanya kan beda dengan .NET Framework ya. Ini unmanaged, oke. Metadata. Oke, bukan ini. Oke. Apa sistem private core lib ya? Karena saya juga sering-sering ya sekarang sih nggak terlalu sering kontribut ke .NET Runtime repo-nya ini sepertinya sistem private core lib. Semoga benar. Ini dia sistem collection generic. Nah, kita lihat di sini fungnya lebih banyak ya teman-teman, lebih dari 7, tapi kok cuma segini. Sebentar, kok dikit. sistem kok sedikit ini ya teman-teman. Compare sistem collection generic tidak ada. Oke, resource-nya oke, kita lihat referensinya dia kemana makanya. Ada nggak? Bukan di sini. Sistem collection generic. Menarik ya ini teman-teman. Ngobrol sampai dalam-dalamnya ya. Ya, saya tidak menyarankan teman-teman harus melakukan hal yang sama. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman mempelajari gitu. Oke. Apa di sini sistem core bukan. Core lib sistem collection. Coba sistem collection ini. Sistem collections. Ini ada generic dan tidak ada saudara-saudara. Oke. Saya punya cara lain untuk ngecek dia ada di mana assembly-nya atau DLL-nya ya, kurang lebih piece-of.net. Ini ada situs yang bisa dibilang dia itu dibikin untuk kita mempermudah mencari kelas ini tuh ada di mana dan sejak versi .NET versi berapa. Nah, ini ada sistem funct result ya. Kita lihat dia ada di assembly yang mana. Oh, information specific tuh .NET 9. Adanya di sistem runtime. Oke, kita cek bener nggak? Adanya di sistem runtime ya. System.runtime. Enak kalau bisa difokuskan ke situ semua gitu. Sistem runtime. Sudah nggak di situ lagi.
Oke, ini di sistem runtime dan tidak ada. Sistem runtime. Func. Wah, di sini kok nggak ada implementasinya sama sekali ya, teman-teman. Ini kayaknya cuma forwarded gitu ya. Oke, ya, tapi kurang lebih kayak gini ya. Jadi kita lihat action itu yang nggak ada kembaliannya alias void ya. Kalau yang func ini sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya lebih dari lebih dari 7 ini teman-teman. Lebih banyak. Oke, ini di share. Coba kita lihat drive-nya. Ini di share ya teman-teman. Oke, .NET ini ada ref. Oh, nggak ada ya. Apa SDK sekarang? Library packs, share, 901 ada ini. Ya type forwarded semua ya. SDK, metadata, library pack. Ini Nougat, bukan. Template bukan. Set bukan. SDK manifest juga bukan. Oke, metadata khusus. Bakal lama ini nyarinya ini. SDK manifest. Manifest bukan. Set sutek. Upload ini lain. Ini. Ini dia ref. Oh, coba ini ya. Runtimes. Ini native. Bukan. Win. Lib. Net 9. Oh, yang ini spesifik Windows. Oke. SDK. Memang ada di sini sistem runtime. Tidak ada ya teman-teman. Oke. Oh, dia referensinya kemana? Sistem private core lib. Sistem private core lib. Kita lihat aja sistem private core lib. Sistem collection generic. Nggak ada juga. Ya, sudahlah. Selain sistem private core lib, sistem private URI. Forwarded type-nya adalah ini ya, sistem private core lib. Oke. Apa di net standard, teman-teman? Nggak tahu juga sih. Gampang, nanti kita cek bareng-bareng. Saya punya utang, saya akan ngasih tahu. Jadi minimal dari sistem yang runtime ini kita tahu kalau parameternya bisa banyak ya, teman-teman. Yang tadi itu, func. Type of func. Nah, ini dia. Tapi dia ini kayaknya cuman bentuk abstraknya, jadi koma gini. Harusnya ini ada, nggak dikasih tahu ya, mungkin karena itu sintaks type forwarded. Ini juga yang lain-lain seperti ini. Kayak ada read only dictionary. Dictionary kan juga biasanya ada key value ya. Ini ya ada 2 koma ini. Oke. Tadi kita sudah mulai dalam-dalam. Dan berikutnya kita sudah, oh ya, tadi sudah implementasi hiding. Oke, alhamdulillah sudah. Saya udah kasih contoh variannya dan implementasi hiding. Saya juga sudah jelasin apa itu delegate ya, teman-teman. Jadi delegate juga bisa ada in, ada out. Saya harap ini akan menjadi dasar teman-teman untuk melangkah ke berikutnya. Delegate ini sangat vital ya. Nanti akan sering dipakai kalau teman-teman mau definisikan parallel processing atau proses yang dikerjakan secara paralel atau asinkronus atau yang lain-lain. Karena delegate ini akan jadi tipe data yang jadi Anda bisa passing. Jadi Anda bisa jadikan itu parameter. Oke? Anda bisa jadikan itu sebagai parameter. Contohnya, saya punya ini
Ini contohnya nih. Ini implementasi dari bagaimana Anda bikin fix function. Nah, ini sudah agak-agak geeky banget ya. Jadi kalau Anda suka ngoprek-ngoprek yang namanya teori-teori, kategori teori tentang bagaimana Anda bikin functional programming, jadinya seperti ini. Saya punya faktorial ini nggak akan jebol ya, nggak akan stack overflow kalau saya jalankan secara rekursif. Jadi contohnya itu ini, fak ini akan jalankan dia sendiri, dan ini nggak jebol. Tetapi yang kita lihat di sini untuk sesuai dengan materinya atau topiknya adalah dia parameternya adalah delegate gitu ya. Jadi fak ini bisa Anda isi seperti ini. Ini contoh nih, kurung-kurungnya nih, kurung-kurungnya ini ya apa untuk delegate ya teman-teman. Oke. Nah, agak ribet ngelihatnya. Tapi di materi berikutnya, video berikutnya akan saya kasih contoh lebih banyak lagi tentang delegate. Sekali lagi delegate ini penting ya, karena juga terkait kalau Anda mau bikin apa misalnya event. Anda misalnya mau bikin delegate yang nanti Anda mau broadcastnya bagaimana? Ada multicast, ada single cast. Kalau nggak salah, defaultnya ini multicast ya. Seingat saya ya. Semoga saya nggak salah ya. Ya, delegate. Delegate ini. Dan ini. A multicast delegate is a delegate that holds reference to multiple methods. Oke. Creating ini nih. Using ini, oh ini ada contohnya. Multicast delegate demo. Ini rectangle delegate. Ini ya. Oh, lumayan ini. Pakai Copilot. Return type. Nah, sayangnya dokumentasinya agak minim ya. Ini ada multicast delegate. Jadi teman-teman sekedar yakin nanti pengantar untuk video berikutnya ini ya. Delegate ini lebih detailnya ini multicast delegate. Oke, kita akan kunjungi ini di video berikutnya. Dan seperti biasa, jangan lupa kalau Anda enjoy video ini, terutama Anda enjoy untuk menikmati bedanya .NET Framework yang dulu dengan sekarang, ya kan? Bahwa dulu itu pernah ada kejadian ini nggak jalan ya teman-teman. Di .NET 4 akhirnya ini jalan. Oke? Jadi iNumber-nya bird itu bisa terima anaknya. Kan kalau interface nggak bisa di-new. Otomatis kalau tipenya sama dia pasti bisa. Misalnya ini saya kasih iNumerable bisa. Oke, ini bisa. Kalau yang bawahnya juga bisa. Sama-sama bisa. Tapi begitu iNumerable bird diisi chicken, nah itu kalau yang di versi lama nggak bisa. Dia nggak ada yang namanya covariant kontravarian. Ini yang saya sempat bilang waktu di video sebelumnya, ini tipenya varian. Jadi kalau sudah tipenya si bird, dia hanya bisa terima bird. Itu. Dia hanya bisa terima bird ya, teman-teman. Nah, ini mumpung masih di .NET 3.5 ya, sebentar. Sebelum saya ucapkan sampai ketemu di video berikutnya. Ada sesuatu yang menarik ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya punya array-nya bird, ya, array-nya bird, ya, bird array ya. Misalnya saya mau isi new bird 3. Jadi saya alokasikan array-nya bird. Bird itu kalau dia bentuknya array berarti tipenya
bird, dan kalau array harus ada alokasinya di awal. Jadi ini kasih alokasinya 3 biji nih, maksimal dia bisa terima 3. Nah, saya mau ngisiin buat array yang ke 0, saya isi chicken. Bisa nggak ya teman-teman? Jadi bird diisi chicken bisa. Kalau array bisa. Kalau ini enumerable nggak bisa. Nah, kalau ini invariant. Kalau array itu, oh sorry ya, tadi itu bukan varian. Ini invariant. Invariant itu bukan invariant juga ya. Invariant kan jadinya nggak ada tipenya. Ini varian. Kalau udah diisi bird ya bird, nggak boleh turunannya gitu. Yang di versi .NET Framework yang sebelum 4.0 ya, yang rantainya masih 2.0 begini kondisinya. Sedangkan yang kalau array bisa diisi anaknya. Jadi ini bisa diisi chicken. Ya tentunya pasti bisa diisi bird gitu. Nah, yang jadi masalah ini array kan nggak bisa dikembang-kembis satu. Kedua, ya dia hanya bisa terima turunannya. Kalau misalnya kita mau definisikan suatu bentuk yang koleksi yang bisa terima base class-nya, siapa tahu mungkin nanti teman-teman mau coba eksperimen silakan. Jadinya nggak bisa gitu. Nah ini problem di zamannya .NET Framework sebelum versi 4.0 ya teman-teman. Karena 4.0 ke atas sampai bahkan 48 itu runtime masih versi 4. Setelah itu nggak ada runtime baru lagi, nggak ada cerita runtime versi 48, nggak ada. Itu. Oke, sekian dan terima kasih sudah bersusah payah mengikuti video ini. Saya minta tolong teman-teman, mohon dukungannya. Kalau memang Anda menikmati video ini dan tetap mensupport saya untuk memberikan video-video seperti ini, seperti planning saya akan bikin seri video tentang desain pattern ya. Ya semoga seminggu sekali. Kalau seminggu lebih dari 1 kali, mohon maaf nggak bisa. Karena saya fokus yang ini dulu. Ini juga lumayan, dalam arti nggak boleh sembarangan saya nyiapkannya, oke? Dan semoga ini juga menjadi bahan atau amunisi teman-teman kalau mau melamar kerjaan di tempat yang benar. Ya, benar dalam arti Anda nggak cuma sekedar pakai .NET selesai, tapi Anda juga tahu teori di baliknya. Anda juga tahu, oh ini salah. Anda juga mulai mikir, oh ini desainnya ada yang nggak benar, ini desain kelasnya, desain inheritance-nya, dan sebagainya. Dengan begitu Anda akan mempunyai nilai tambah yang lebih daripada yang lain. Karena kalau kita lihat di dokumentasi ini, untuk yang fundamentalnya sudah segini repotnya ini, topik-topiknya ini. Sisap yang fundamental ya teman-teman. Ini aja ada type system, ya kan, ada functional teknik, ya kan, ada nanti ada pattern matching, discard. Tapi ini nanti ya, kita nggak bahas di video ini. Ada exception, ya, ada handle exception, kemudian ya ada record, ya kan, ada interface. Interface itu juga kalau di SAP ada default implementation method. Ada kalau teman-teman suka lihat video-videonya Microsoft kalau lagi bahas API proposalnya si Donat ini, mereka suka ngomong-ngomong ada DIM. Di video berikutnya nanti saya jelasin. Dan bagaimana teman-teman bisa mengerti video itu, tentunya kalau basicnya kita sudah kuasai. Alhamdulillah saya sudah kuasai semua topik yang ada di fundamental ini. Ya. Walaupun ya saya nggak berani bilang saya expert sekali, nggak. Tapi insya Allah saya sudah kuasai minimal. Teman-teman kalau ada pertanyaan yang terkait dengan topik di bawah ini, bahasan fundamental ini bisa tanya ke saya. Dan saya jelaskan. Nah, ini juga ada advanced topic nih. Advanced topiknya misalnya apa? Ada kalau mau fokus ke atribut, interface implementation, ya kan. Ini ada default interface method, ini yang tadi saya bilang. Kemudian ada expression tree, ada native interoperability. Ini kalau misalnya teman-teman mau bikin sesuatu yang ada hubungannya dengan eksternal, kayak misalnya Office, ya kan. Ini ada COM. Nanti kalau banyak request, saya akan bisa adakan contoh, tapi di luar ini ya, di luar .NET Core ini ya, bahwa interop ini penting. Terutama kalau mau berinteraksi dengan misalnya Microsoft Office yang zaman dulu-dulu. Kalau Office-nya nyaman kalau Anda cuma butuh generate dokumennya kayak dokumen Word-nya atau PowerPoint-nya atau Excel, nggak perlu serumit ini sebetulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena dulu juga dalam framework juga sebelum ada objek, bukan objek, apa namanya, open XML dokumen itu dia harus interaksi dengan Office-nya atau interop dengan Office-nya pakai COM.
Dan ini hanya ada di Windows. Oke. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu teman-teman sudah harus mengetahui tentang organisasi SDK-nya ya. Itu bisa lihat di .NET Weekly saya di tahun kemarin itu serinya. Sudah saya bahas di situ minimal 70% overview .NET SDK. Sisanya tidak saya bahas di situ karena nggak cukup. Saya hanya fokus saya bikin itu di tahun 2024. Hanya 1 tahun, di mana itu seminggu sekali. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga tidak bosan ya. Sekali lagi, jangan lupa like dan subscribe. Dan yang tidak kalah penting, Anda bahagia, saya juga bahagia. Share ini ke teman-teman semua. Dan jangan lupa bagi-bagi video saya, channel saya. Terus juga sebisa mungkin kalau ada feedback saya terima. Silakan komen ya. Saya harap komennya banyak ya. Dan saya berharap kalau nanti preview atau premiere video-video berikutnya teman-teman bisa langsung tanya ke saya gitu sambil videonya muter ya. Kalau mungkin masih malu-malu atau gimana, nggak usah malu-malu tanya ke saya. Saya juga bukan orang yang ngerti 100% .NET ya, ada MAUI, ada yang lain-lain, tapi nanti dulu. Kita fokus ke fundamentalnya dulu, kita fokus ke dasarnya, kita fokus ke teori-teori awalnya. Anda juga nggak cuma sekedar pakai Visual Studio atau pakai .NET, tapi juga tahu ini, oh logiknya seperti ini, oh teori di belakang seperti ini. Saya bahas OP dulu, setelah type system, dan setelah itu lain-lain, delegate, dan lain-lain. Tentunya masih dalam skop bahasan ini ya, dokumentasi resmi ini gitu. Selanjutnya teman-teman bisa baca sih sebetulnya, tetapi saya harapkan juga sambil ngecek video saya, karena kalau teman-teman ngikuti ini, itu pasti jujur saya juga pusing. Makanya saya dengan senang hati share ini supaya tidak hanya mempermudah saya untuk mempelajari .NET, tetapi juga mengingatkan saya, oh ini loh teorinya. Video ini juga sering saya pakai buat saya sendiri gitu. Dan saya harap teman-teman juga enjoy. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa kode itu bahagia dan bye-bye.